Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Ahmadullah subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa nashkuruhu wa la nakfuruhu wa nakhlaquhu wa nas'aluhu man yafjur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim wa 'azzim wa tarham wa tahannan ala man bihi turja syafa'atuhu yawmal qiyamah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Ma ba'du, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, Bapak Ibu jemaah salat maghrib, jemaah majelis taklim Masjid Jami Al-Akhyar rahimakumullah, bil khususnya saya hormati segenap asatidzah, alim ulama, tokoh dan sesepuh masyarakat, Ketua DKM Masjid Jami Al-Akhyar Arifin Ustaz Muhammad Naim, orang-orang al-mukarram, Ustaz Komarudin, Ustaz Burhani, Ustaz Ansori, orang-orang tua kami al-mukarram Bapak Haji Yaqub dan Mukarram Bapak Haji Madinah, jangan al-mukarram Ustaz Basuki, yang lain-lain mohon maaf saya tidak menyebutkan dan tidak mengurangi takdim dan hormat saya. Puji dan syukur sama-sama kita haturkan kehadirat Allah. Shalawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca Fatihah, kita mohon kepada Allah dengan Fatihah ini semoga orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita yang telah pulang ke rahmatullah, khusus orang-orang yang sudah pergi perah banyak buat Masjid Jami Al-Akhyar, semoga al-marhumin al-marhumat di alam kuburnya senantiasa mendapatkan cucuran rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jinan. Dengan Fatihah ini kita juga mohon kepada Allah yang malam hari ini ada di antara keluarga kita yang sedang berbaring sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala segera angkat penyakitnya, berikan kesehatannya, berikan kesabaran, ketabahan kepada mereka dan keluarganya. Kita doakan anak-anak kita, adik-adik kita, saudara-saudara kita yang tengah belajar, tengah menuntut ilmu, semoga Allah Subhanahu wa taala yaftah alaihim, Allah bukakan pintu kecerdasan, Allah bukakan pintu keberhasilan, menjadikan anak-anak kita semuanya anak-anak yang salihin, salihah, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada orang tuanya, ilmunya bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Kita semuanya yang pernah usaha, yang pernah ikhtiar, punya hajat, punya keinginan, semoga usaha ikhtiar kita mendapat ridha Allah, hajat keinginan kita dimudahkan dan disampaikan Allah, kita dibukakan pintu rezeki yang seluas-luasnya, diberikan niat wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masyaallah muslimin, kajian kita masih tentang waris. Lagi-lagi berujungnya ke An-Nisa ayat 11, An-Nisa ayat 12, An-Nisa ayat 179. Berterima kasih, bersyukur kepada Allah, kepada orang tua kita yang ketika meninggalkan masih punya banyak yang dibagi-bagi kepada anak-anaknya. Dan itu memang disuruh oleh Rasulullah.
ketika Sa'ad bin Abi Waqqas itu meninggal, dia punya ahli waris cuma satu perempuan. Ahli warisnya cuma perempuan satu. Maka sebelum meninggal dia ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saya meninggal saya cuma punya ahli waris satu perempuan. Maka dia bilang, apa atas sedang bithulu saymani ya Rasulullah, bolehkah sebelum meninggal ini saya sedekahkan 2/3 dari harta yang saya miliki? Ditolak oleh Rasulullah. Dia turun lagi, fasyukur ya Rasulullah, kalau setengahnya gimana? Karena ahli warisnya cuma satu. Kalau setengahnya gimana ya Rasulullah? Boleh gak saya sedekahkan setengahnya? Rasul masih tetap mengatakan enggak. Baru setelah terakhir dia bilang, afurus, kalau sepertiganya bagaimana ya Rasul? Nah, baru ketika dia mengatakan sepertiga, Rasul bilang afurus, wafurus kathir. Sepertiga udah banyak. Lalu Rasul bilang begini, innaka antarifa warafataka aghniya'a khairun min antarifahum 'alatan yatakaffafuna nas. Kamu tinggalkan ahli waris kamu dalam keadaan kaya, itu jauh lebih bagus ketimbang kamu tinggalkan ahli warismu dalam keadaan papa miskin, jadi beban masyarakat. Maka bersyukur, berterima kasih ketika orang tuanya meninggal, masih ada sejumlah harta yang ditinggalkan buat ahli warisnya. Cuma memang kalau sudah berbicara harta, wa tuhibbunal mala hubban jamma, kalau sudah berbicara tentang harta itu kita sangat cinta. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, muncul sifat serakah, ujung-ujungnya bertengkar dengan saudara sendiri. Sudah ditinggalkan warisan pada berantem, tidak berterima kasih, tidak bersyukur kepada Allah, tidak bersyukur kepada orang tua yang meninggalkan sejumlah harta. Apa yang kita lakukan ini dipertontonkan oleh Allah sama orang tua kita yang sudah meninggal. A'malukum tu'radu ala a'ashirikum minal mauta. Jadi kalau orang tua kita udah meninggal, apa yang kita lakukan ini dipertontonkan oleh Allah. Ini lihat anak lu pergi ke masjid, no anak lu pada berantem no gara-gara warisan, dipertontonkan. A'malukum tu'radu ala a'ashirikum minal mauta. Ketika dipertontonkan kalau yang bagus-bagus, in kanat khairan istabsyir. Ya Allah, alhamdulillah anak saya akur, rajin-rajin, semangat ibadahnya tinggi. Dikira benar tuh orang yang di alam kubur, orang tua kita kira benar. Istabsyir. Tapi kalau pada berantem, wa in kanat khairan dari, sama saudara sendiri cuma gara-gara warisan, ada berantem. Ya Allah, sedih dia. Dia cuma bisa berdoa memohon kepada Allah, ya Allah, la tumithum hatta tahdiyahum. Jangan wafatkan anak-anakku, keluargaku, kecuali Engkau berikan hidayah sama mereka. Ini waris. Maka sekali lagi, yang orang tuanya udah gak ada, meninggalkan sejumlah harta, bagi dengan berdasarkan waris, dan boleh juga berdasarkan kesepakatan keluarga, gak apa-apa. Yang penting konsepnya kembalinya ke waris awalnya. Tadi saya sudah bilang An-Nisa 11, 12, 176. Hampir semua kasus-kasus waris itu tercover di sana. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayaini fa in kunna nisaan fawqa ithnatayni falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falaha nisfu wa likulli wahidin minhuma.
wali abawayhi li kulli wahidin minhum as-sudus in kana lahu walad fa in lam yakul lahu walad wa warithahu abawahu fa li ummihi as-sudus. Itu hampir semuanya tercover di An-Nisa ayat 11, ayat 12 dan ayat 176. Kalau lagi bagi-bagi warisan, samhan tidak bal, samhan tidak setar, samhan tidak tato. Harus penuh toleran ketika kita menghukum. Saya sudah mengatakan lebih baik punya kita diambil sama orang ketimbang harta orang, keluarga sendiri kita ambil. Jangan sampai begitu. Kalau sudah berbicara waris yang serakah, yang mau menang sendiri, hak saudaranya itu disolimi. Jangankan nanti di akhirat, biasanya di dunia aja udah kelihatan. Orang yang serakah dalam masalah waris, sehingga hak-hak saudaranya itu terzolimi. Jangankan nanti di akhirat, di dunia aja udah kelihatan biasa. Ini berbicara waris. Yuk, rembukan sama keluarga. Kalau perlu orang luar berusaha, kita ajak. Tapi kita mengerti tentang waris. Nih, orang laki sekian, orang perempuan sekian. Kan kalau sudah ada keluarga itu dari ahli warisnya melulu ada laki-lakinya, udah peninggalan orang tua itu gak akan lari kemana-mana. Kalau ada anak lakinya, gak lari ke saudara orang tua, gak lari ke anak, ke istri, udah selesai. Kalau ada anak laki-lakinya, kalau ada anak perempuan bisa jadi rembukan sama keluarga. Kalau perlu orang lain gak usah tahu. Bagi berdasarkan waris, menang sedikit, kalah sedikit, ayo saling toleran. Nah, ini seharusnya waris diselesaikan. Nggak selesai nikah, ngotot masing-masing. Panggil orang yang menurut antum itu bisa menengahi. Dan itu yang disuruh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ta'allamul faraid wa 'allimuhan nas. Belajar faraid. Kalau udah bisa ajarin orang. Kata Rasulullah, ini belum makbul. Saya manusia, saya pasti mati. Begitu Rasul meninggal, wal ilmu marfu. Ilmunya juga diangkat. Gak ada diwariskan ilmu. Meninggal, ilmu saya wariskan kepada dia, gak ada. Orang yang meninggal, ilmunya juga diangkat. Wal ilmu marfu. Yang dikhawatirkan oleh Rasul, wa yushiku ayyakhtalifa ithnani fil fariidah fala yajidani ahadan yukhbiruhuma. Aku khawatir kalau nanti kalian berselisih tentang waris, gak ada yang melerai, yang nengahi, karena kamu gak paling ngerti tentang waris. Sekali lagi, selesaikan secara kekeluargaan. Kalau memang nggak selesai, ajak orang yang bisa menengahi. Prinsipnya jangan pada serakah. Sama tidak sekarang sama tidak ada. Nah, udah banyak kita belajar waris dari ayat Al-Quran yang tadi saya sebutkan, An-Nisa 11, 12, 136. Kemudian dari sana disimpulkan lagi oleh ulama menjadi al-furudul muqaddarah, setengah, seperempat, seperdelapan. Siapa yang dapat setengah, siapa yang dapat seperempat, siapa yang dapat seperdelapan. Kemudian sepertiga, seperenam, 2/3. Siapa yang dapat sepertiga, siapa yang dapat seperenam, siapa yang dapat seperdelapan, 2/3. Dan sudah saya bagikan juga teksnya kemarin. Nah, dimudahkan lagi, karena yang dapat setengah itu banyak orang akhirnya. Kalau suami itu jatahnya berapa, istri jatahnya berapa, saudara kandung jatahnya berapa, ibu jatahnya berapa, ada lagi. Baru nanti kasus-kasus kayak kasus Al-Umarain yang ahli warisnya itu cuma suami atau istri, bapak dan ibu. Bagaimana memecahkannya itu? Karena tidak boleh
bapak itu jatahnya itu lebih sedikit ketimbang ibu. Maka itu kasusnya kasus Al-Umara ini. Dah, kemudian terakhir kemarin kita bicara tentang aul dan qaran. Kalau aul itu begitu dibagi-bagi, kalau berdasarkan waris ketentuannya sekian, tapi ternyata hartanya tidak mencukupi. Namanya kalau dalam istilah bahasa Arabnya ziyadatun fi adadi sihami ahli, ziyadatun fi adadi sihami ashabil furud wa naqsin fi ansibahihim. Nanti saya kasih contohnya sekaligus. Jadi begitu dihitung-hitung, saya dapatnya setengah, anak perempuan dapatnya kalau lebih dari sekian itu 2/3. Ini kalau dihitung-hitung kok nggak ketemu. Nah, maka masing-masing dikurangi. Ini namanya al-aul. Lawan dari al-aul qaran. Begitu dibagi, udah dapat semuanya, kok masih ada yang belum terbagi. Itu kasusnya kasus qaran. Maka dibagi lagi yang sisanya. Malam hari ini saya akan pertegas kasus aul dan kasus qaran. Contoh-contohnya kasus aul dengan kasus qaran. Contoh akhirnya mata syakhsun ay matan imra'atun an zaujin. Seseorang meninggal, seorang perempuan meninggal, meninggalkan ahli waris seorang suami, gak ada anak. Kemudian ada punya 2 saudara perempuan kandung. Nah, ini nanti kasusnya kasus al-aul. Perempuan ini suaminya, dari sini gak punya anak. Ini orang tuanya, ini bapaknya. Kalau orang perempuan ini emaknya. Ketika dia meninggal, ini udah gak ada, ini juga gak ada. Tapi dia masih punya saudara di sini 2. Saudaranya melulu perempuan. Ngerti ya? Seorang perempuan, tandanya begini, meninggal, meninggalkan seorang suami, nggak punya anak. Orang tuanya, ini orang tua perempuan, bapaknya, ibunya udah nggak ada. Maka saya coret dua-duanya, sudah lebih dulu meninggal. Tapi dia masih punya saudara kandung. Ya kan, saudara kandung di sini 2 perempuan. Ini nanti kasusnya kasus aul. Suaminya karena nggak ada anak, dapatnya berapa? Setengah. Ini 2 saudara kandungnya perempuan, karena nggak ada ahli warisnya lagi, cuma 2 saudara kandung perempuan, 2 saudara kandung. Tapi perempuan berapa dapatnya? 2/3. Peninggalannya cukup banyak, jadi orang kaya. Kita menghayal aja 42 miliar. 42 miliar. Bagaimana baginya? Kalau belum diselesaikan dengan aul, kasusnya belum diselesaikan secara aul, berdasarkan al-furud al-muqaddarah, duitnya 42 miliar. Ini begini-begini. Suami setengah, saudara kandung 2/3. Ini kalau di penyebutnya menjadi berapa nih? Bisa dibagi nih 6 bagi 2 3. 6 bagi 3 2 kali 2 4. Berarti berapa? 7/6. 7/6. Nah sekarang ini sebelum kita bagi berdasarkan aul, maka jatah yang ini suami berarti 3/6 dikali 42 miliar. Berapa 42 bagi 6? 7 kali 3 21 miliar. 2 saudara perempuannya 4/6 dikali 42 miliar
Berapa? 42 bagi 6, 7 kali 4, 28. Jumlahin 49 miliar. Duitnya tadi berapa? 42 miliar. Orang lain suruh nonggokin, lalu yang bagi-bagi warisan orang lain suruh nonggokin. Bagaimana? Ya kan bagi warisan ente, ya kurangi. Jatah saya 21, yang saya 28, duitnya cuma ada 42 miliar. Nah ini namanya kasusnya kasus haul. Kalau dibagi begini nggak selesai. Duitnya cuma 42 miliar, kok bagi-bagiannya jadi 49 miliar. Siapa yang mau nambahin 7 miliar? Nggak mungkin. Nah ini kan namanya kasus haul. Kasus haul, maka penyebutnya dibalik. Ini yang ini nggak berlaku nanti, karena duitnya 42 miliar kok jumlahnya 49 miliar. Lalu gimana caranya dibalik penyebutnya? Tadi ini 7/6, berarti jatah suami bukan 3/6, berarti 3/7. Ininya dibalik, dikali 42 miliar. 42 bagi 6 bagi 7, 6 kali 3, 18 miliar. Ini juga begitu, dibalik juga. Berapa tadi? 4/6. 2 saudara perempuan, dibalik juga. Berapa? 4/6, berarti 4/7 dikali 42 miliar. 42 bagi 6 bagi 7, 6 kali 4, 24. Sekarang antum jumlahin 18 tambah 24. Berapa? 42. Pas duitnya 42, jadi 42 miliar. Baru selesai. Ini namanya kasus haul. Ini namanya kasus-kasusnya haul. Jangan nanti masing-masing pengennya jatah gua setengah. Kata 2 perempuan ini, jatah gua juga 2/3. Ambil dia masing-masing. Yang setengah ambil 2, jatah gua setengah, 21 miliar. Kalau udah 21 miliar, nah ini kurang berarti. Nah siapa yang mau nonggokin? Maka masing-masing dikurangin jadinya. Seharusnya kalau berdasarkan al-furud al-muqaddarah dia dapatnya 21 dikurangin, dia seharusnya dapatnya 28 dikurangin juga. Maka jadinya seperti ini. Ini adil ya. Ini kasus disebut dengan kasus haul. Kebalikan dari kasus haul, kasus orang. Enak mah kasus orang. Udah dapat bagiannya masing-masing, duitnya masih sisa. Diapain duitnya? Bagi lagi, tambahin lagi duitnya. Ini disebut dengan kasus haul. Itu al-haul. Kasus haul. Begini contohnya, mata syahsun an bintin wa ummin. Ada orang meninggal, ketika dia meninggal bininya udah gak ada, dia cuma punya ahli waris perempuan 1, emaknya masih ada, jadi ahli warisnya tinggal 2. Jadi kalau digambar, mata syahsun, seseorang meninggal dunia, meninggalkan anak perempuan, dia meninggal. Ini meninggal. Ketika dia meninggal, ini atau suaminya misalkan, istrinya udah lebih dulu meninggal.
Udah lebih dulu. Ini misalkan meninggalnya tahun 2025, istrinya 2020 udah nggak ada. Ketika dia meninggal dia punya anak, anaknya perempuan satu. Nah, terus ini kan punya ibu, punya bapak. Ini bapaknya, ibunya. Nah, bapaknya juga udah nggak ada. Lebih dulu misalkan meninggalnya 2010 udah meninggal. Maka ketika ini meninggal, bininya udah nggak ada. Istrinya, nah, bapaknya udah nggak ada emaknya sama anaknya perempuan. Ini kasusnya nanti Rob. Ini kasusnya Rob. Ketika seseorang meninggal dia punya anak perempuan kalau sendirian berapa jatahnya? Setengah. Ibu karena ada anak berapa? Enggak, ibu ini kan suami atau istri bisa 1/4 bisa 1/8. Kalau ibu enggak 1/6. Ibu itu jatahnya 1/3 atau 1/6. Ketika yang anaknya ini meninggal dia punya anak, maka jatahnya berapa ibu? 1/6. Wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudus in kana lahu walad. Mak bapaknya dapat 1/6 kalau si mayit ini punya anak. Begini gitu ya. Ini kasusnya kasus orang. Nah, kalau kita bagi secara waris ini pasti ada sisanya. 1/6 ditambah setengah. Penyebutnya dibikin berapa? 6 dibagi 6 1. 6 dibagi 2 3 sama dengan 4/6. Kita bagi pertama bukan berdasarkan rumusan Allah, apa adanya dulu. Ini duitnya katakan masih sama 40, ulangi dah biar gampang nanti baginya. 24 miliar karena 24 miliar biar gampang nanti baginya. Nah, kalau berdasarkan furud al-muqaddarah maka jatah ibunya ibu 1/6 dikali 24 miliar berapa? 4 miliar. Jatah anak perempuan kalau berdasarkan al-furud al-muqaddarah berapa? 3/6 kali 24 sama dengan 24 begini 4 kali 3 12 miliar. Tambahin 16 miliar. Kalau berdasarkan itu udah segitu. Duitnya masih berapa? 8 miliar. Buat siapa? Bagi-bagi. Nah enak banget antum gak ada hubungan dengan ahli waris dibagi-bagi. Ini kan ini mah kalau yang ini tadi siapa yang harus nambahin? Nah kalau ini ada lebihnya buat siapa? Padahal ahli warisnya cuma begini nih. Ini namanya kasus kolon. Kalau itu kembalikan kepada ahli warisnya, maka lagi-lagi penyebutnya itu dibalik. Berarti ini tidak berlaku. Penyebutnya tadi berapa? Ini kan 6, penyebutnya dibalik menjadi 4. Jadi kasusnya berarti ibu sama dengan 1/4 kali 24 miliar sama dengan 6 miliar. Anak perempuan 3/4 kali 24 miliar 18. Kalian jumlahkan 18 tambah 6 24. Sama kan? Jadi naik dia
jatah. Selesai. Seharusnya ibu ini cuma dapat tadi 4 miliar, naik 2 miliar. Tambahin 2 miliar tadi. Kalau masih ada duitnya. Anak perempuannya seharusnya dia cuma dapat jatah tadi 12 miliar. Tambahinnya berapa dia? 6 miliar. Jadi 18 miliar. Selesai. Ini yang disebut dengan kasus Aul dan kasus Rawan. Bisa jadi terjadi. Enaknya mana? Rawan. Masih ada sisanya. Nah, ini kasus Aul, kasus Rawan. Nah, kemarin satu lagi kasus Al-Qarawa ini. Nah, itu selesai. Nah, dalam kasus-kasus waris, kenapa sih saudara kandung gak datang? Ketika ayah saya meninggal, dia masih punya saudara kandung, mau laki mau perempuan, tapi anaknya banyak. Waktu ayah saya meninggal, anaknya itu 16, lakinya 9, perempuannya 7. Udah gak jatuh kemana-mana, saudara kandungnya gak datang. Enggak. Kenapa agak datang? Ada anak laki-laki. Oh, berarti saudara kandungnya namanya mahjubun, terhalang dia. Nah, ini nanti bicaranya tentang al-hajj, terhalang, mahjub, dia terhalang. Ada anak laki, anak perempuan kan ada jatahnya. Kalau dia sendirian setengah, kalau dia lebih dari 1, 2, 3 anak laki ada terjatah? Nggak ada. Tapi dia dapatnya dari mana? Ini namanya asobah. Itu berarti masih ada kasus hajar dan kasus asobah. Kasus hajar, kasus asobah. Nah ini ada daftarnya sebetulnya. Ini tinggal fotokopi aja nih. Nanti bagi-bagi waris kumpul semuanya. Saudaranya mau datang di situ datang biar saudara gue meninggal gue dapat kebet. Nah, lu terhalang mahjub, siapa anak laki-laki kagak dapat udah pulang. Dia mahjub dia. Lu anak laki-laki dapat dari mana? Gue saudara laki-laki gue kuat katanya. Tapi ternyata punya anak laki-laki nggak dapat juga. Tapi boleh nggak kita bagi? Boleh, itu namanya kerahiman. Kalau udah kerahiman ya udah tinggal mau bagi berapa. Nggak dibagi boleh? Boleh. Paling kata saudara duitnya miliaran, habis kusuran, ya Allah, nggak ada yang netes barang sedikit. Itu, ini kasus-kasus waris. Sampai di sini ada yang mau bertanya nggak? Silakan, antum soal. Silakan. Pelan-pelan nanyanya. Istrinya 2. Jadi gini, kasus waris ketika ada seseorang yang meninggal laki ya, dia punya istrinya 2 aja, ada dampak. Yang pertama di Jakarta, rumahnya laki-laki, yang kedua rumahnya di Palu. Ketika si laki meninggal, apakah saat pembagiannya itu hartanya itu dikumpulkan atau dipolitikan yang di Jakarta dan di Palu kemudian dibagi ke hak warisnya. Nah, kemudian yang sering kita lihat itu biasanya istri kedua itu karena mungkin yang tadi misalnya di Palu ya, dia mungkin misalnya harganya tanahnya murah, kemudian lebih kecil. Boleh kan anak-anaknya menuntut kepada saudara dari istri yang Palu itu segera dibagiin gitu. Ya, assalamualaikum. Beristri 2 boleh nggak? Boleh. Ngomong ini susah benar pahamin orang-orang perempuan kita susah benar.
satu. Apalagi kalau laki-lakinya itu cukup potensial, bagi-bagi rezeki, bagi-bagi ilmu ke orang lain. Oh, bininya memang seharusnya memang begitu. Ya cuma memang kalau mau kawin lagi, prinsipnya jangan dulu pengen yang lebih muda, lebih cakep, kita kan begitu. Saya sudah bilang sama Nabi itu pernah mengawini perempuan namanya Saudah bintu Zam'ah. Nabi umurnya waktu itu baru 51 tahun. Saudah bintu Zam'ah umurnya 65 tahun. Tuan siapa? Bininya. Ini Saudah bintu Zam'ah janda, anaknya 12. Kira-kira orang sini mau nggak ngawinin janda yang lebih tua anaknya banyak? Nggak ada yang mau. Pokoknya yang muda, kalau mau masih gadis. Bagaimana bininya yang pertama kagak marah-marah satu. Nabi mengawini perempuan namanya Juwairiyah bintul Haris. Nabi ketika itu umurnya 57 tahun. Dia umurnya 65 tahun. Jadi belakangan kawinnya ketimbang Saudah bintu Zam'ah. Cuma di janda lebih muda lebih tua, anaknya juga banyak, 17. Ada kira-kira orang sini mau ngawinin janda usianya lebih tua, anaknya banyak. Ya Allah, nggak ada yang mau. Sebetulnya ini nih yang perlu dirawat ini, yatama. Nah, yang penting intinya boleh menikah waktu atau balap minum sama sahabat. Nah, isinya 2, satu di Jakarta, satu di Paru. Masing-masing udah punya anak, meninggal nih suami, bagi-bagi warisan. Ngitungnya bagaimana? Ngitungnya itu nominal. Di Jakarta tanahnya di Pedurenan udah berapa sekarang? Semeter sampai 20 juta. 20 juta katakan. 20 juta. Di Paru paling laku tanah semeter 2 juta. Nggak tahu jauh. Ente jangan yang di Jakarta pengen yang dibagi di Jakarta semuanya, nanti yang di Paru dibagi di Paru. Lu mah bini di Paru dapetnya di Paru. Ini nominalnya ini gak adil, gak boleh ini. Jadi harus berdasarkan prinsip-prinsip keadilan. Jadi baginya bagaimana? Pertama memang bagusnya kumpulin dulu semua hartanya. Boleh dibagi dalam bentuk, boleh dibagi dalam bentuk misalkan tanah, rumah, boleh. Kalau baginya susah, jual dulu, diduitin, boleh juga. Sebetulnya peninggalan mayit itu bukan cuma berbentuk itu, apapun yang ditinggalkan oleh mayit itu sebetulnya menjadi warisan ahli warisnya. Tinggal di rumahnya ada apa? Ada kursi, ada lemari, ada bajunya. Emaknya meninggal, ada ketelnya. Jangan masing-masing gua ambil ketelnya, gua bantu punya. Yang aku diem aja dia. Wah, kebahagiaan. Itu pun sebetulnya menjadi warisan. Dah, sepakat kita kumpul. Mak kita ini punya uang emas, bagi. Baju-bajunya bagaimana? Kita sedekahin aja. Keluarga tuh rapat tuh. Dan tidak ada, ini mitos saya katakan. Jangan mau ngomongin warisan dulu. Kuburan emak aja belum kering, masih merah katanya, itu gak ada. Semakin cepat kasus waris diselesaikan semakin bagus. Kasus-kasus waris muncul, kenapa? Karena tidak segera dituntaskan, berlarut-larut. Bapaknya meninggal, emaknya masih ada, semuanya dikuasain sama emaknya, sama anak pertamanya. Kontrakan apa dia aja yang ngatur. Anak pertamanya kenyang, adik-adiknya dibagi. Ya Allah, nggak boleh dibagi.
langsung. Mak dapat seperberapa, anak laki-laki 2 kali lipat ketimbang jatah anak perempuan. Harus begitu. Ini waris. Jadi sekecil apapun dibagi. Kalau antum sepakat, ini kita sedekahin aja. Bagus. Itu buat apa, nambah pahala orang tua antum. Kita sedekahin. Gitu. Saya udah bilang sama antum, kalau orang meninggal itu hartanya sebelum dibagi itu kewajibannya 1, mu'natu tajhidil jenazah, biaya ngurus jenazah. Ambilkan dari sini. Jakarta nggak ada yang nggak bayar, mengubur bayar, mandiin bayar, apa bayar. Ambilkan dari sini. Yang kedua, sududul majid, tambal utang-utang, baik utang kepada Allah apa utang kepada zakat. Begitu dia meninggal, hartanya banyak, udah bayar zakatnya belum tahun ini, bayarkan dulu zakatnya. Ada nggak utang-utangnya, bayarkan dulu utangnya. Maka yang bagus kalau mau meninggal, sebelum meninggal tulis wasiat. Ada wasiat, saya bilang wasiat wajibah, harus ditulis tuh. Kalau antum punya utang, tulis. Kita nggak tahu kapan kita meninggal. Kalau nggak punya utang sih nggak usah, nggak apa-apa. Nah, nulis yang orang-orang yang utang sama kita. Ini satu lagi bicara utang. Kalau antum punya utang sama orang ditagih, jangan marah. Orang lagi utang itu berpahala. Orang lagi utang berpahala, utang setahun gak dibayar, didiemin aja. Bisa jadi dia lupa, maka ditegur, mohon maaf. Kalau tidak salah antum setahun yang lalu utang sama anak, itu masih ingat gak? Jadi nagih utang itu mengingatkan orang. Karena orang kalau dia meninggal masih ada utangnya, nah itu ruhnya itu mu'allaqah baina sama wal ardh. Ruhnya itu tergantung-gantung antara langit dan bumi. Karena utangnya itu ditagih utang, antum jangan marah. Kalau ditagih utang antum jangan marah, terima kasih. Tapi bilang kalau antum belum punya duit, saya belum punya. Orang yang mengutangin juga memberikan penangguhan, ya nggak apa-apa. Kapan ada duit silahkan tunaikan. Kalau ada orang sedang punya utang, dia sengaja melupakan dan dia ingin membayar, itu nanti diancam oleh Allah. Tapi kalau ada orang, ya Allah, gue pengen banget dibayar utang gue juga udah malu, tapi gue nggak punya duit. Hanya Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu kali ini. Antum sudah tidak dituntut lagi. Beda sama orang punya utang tapi ada mau bayar. Allah tahu. Tapi ada orang punya utang, dia mau bayar cuma gak punya. Allah juga tahu. Tuh. Baru setelah itu tanfidul wasiat. Wasiatnya ada nggak? Wasiat itu tidak berlaku buat ahli waris. Wasiat tidak berlaku buat ahli waris. Artinya ahli waris dapatnya berdasarkan apa? Warisan. Yang ini buat anak gue yang honorer, yang cakepan dikit, yang lain dibagi-bagi berdasarkan waris. Gak usah ditunaikan wasiatnya, karena ahli waris dapatnya berdasarkan warisan. Ada lagi misalkan kasus yang sampai orang tua kita nanti dituntut sama Allah. Lu kenapa ketika berbagi jangan ngomong kalau bagi? Karena kita kan biasanya kalau udah dibagi, udah dapat. Bodoh amat saudara gua. Yang penting gua senang. Antum sayang gak sama orang tua? Nah, jadi kalau berbicara tentang hibah, itu prinsipnya keadilan. Boleh laki perempuan boleh sama tuh. Kalau namanya hibah. Bahkan ada ulama mengatakan bahkan perempuan boleh dilebihkan kalau bicara hibah. Boleh gak apa-apa kalau bicara hibah. Gitu. Jangan dia udah dibagi, dia belum. Lu mah dapatnya nanti berdasarkan waris. Lalu udah pada dapat. Nih, kalau antum bicara tentang waris seperti ini,
yang sudah diberikan itu bisa dihitung lagi, hitung semuanya, bisa dihitung lagi dan dibolehkan itu yang sudah dihibahkan itu. Karena ada yang belum dapat, bahkan orang yang masih dalam kandungan saja itu sudah dapat jatah dalam Islam. Meninggal misalkan, bininya lagi hamil, anak-anaknya yang lain udah ada, yang ini masih di dalam perut. Ketika bagi-bagi warisan, jatah yang di dalam perut juga harus ada. Jangan dibagi tuntas, selesai. Begitu antum udah pada dapat semuanya, anaknya lahir, dia dapat apa? Nah, itu jadi harus dipikirkan, itu berbicara tentang waris. Nah ini tadi yang kasus antum ini, jadi dihitung nominalnya. Yang di Jakarta, yang di sini kamu nominalnya, bukan yang di Palu dibagi di Palu, yang enakan di Jakarta itu. Nah, nanti kalau kalah sedikit menang dikit, lu di depan enak, gue di belakang susah kan. Nah itu namanya sama tidak sekarang. Semuanya pengennya di depan. Nah, tapi ada yang di belakangnya, gimana udah bagi udah susah. Nah itu kita harus toleran ya, nggak apa-apa dah di depan, saya di belakang, beda-beda dikit kita harus saling toleran ya saudara. Kalau bisa itu harus meliput sampai habis-habisan, jangan juga begitu. Kita harus saling toleran. Apalagi ibunya, lu kan udah di sekolah haji ke luar negeri, biar dapat tuh biayanya, hitung itu semuanya. Wah agak. Kita tinggal balik, yang nyuruh lu gak ke luar negeri siapa? Dulu mungkin kalau dia mau ke luar negeri, biayain gak apa-apa? Biayain aja kalau mau. Malas belajar. Itu yang begitu-begitu udah jangan dihitung-hitung lagi, dikorek-korek. Semuanya yang kecil-kecil dikorek-korek. Gue mau sekolahnya SD doang, coba gue kali sampai perguruan tinggi berapa tuh, berapa juta tuh jatah gue itu ambil. Ya Allah, kagak ada habisnya kalau gitu. Ini namanya sama tidak secara sama tidak. Kalau ketika mau yang menang dikit, kalah dikit nggak apa-apa. Terus begitu. Saya orang tua saya sebelum meninggal itu wasiat, akan kayak wasiatnya. Nih Ji, lu tinggal di sini, dia ditempatin orang tua. Tapi ketika orang tua saya meninggal, masih ada adik saya di situ dua belum menikah. Udah saya di belakang. Begitu udah selesai orang tua semuanya udah pada menikah semuanya. Apa saya nuntut saya harus di depan? Udah mau pindah lagi ke depan ribet. Buku udah banyak macam-macam. Udah ada di belakang. Boleh tak? Boleh. Ya. Sebetulnya begini, ada 3 hal tadi, namanya intiqalul milkiyah, perpindahan kepemilikan. 1 hibah, 2 wasiat, 3 waris. Kalau hibah itu dibagi, masih hidup masih segar, sini lo, anaknya 7, gue bagi-bagi. Lu kalau gua kagak bagi-bagi sekarang pada berantem aja, kagak gua kagak dibagi. Nih sertifikatnya. Anak-anak ini alhamdulillah malam ini kita udah punya sertifikat, besok dia datang ke pegadaian boleh udah punya dia, namanya udah dihibahin. Itu hibah saat itu juga udah pindah ke pemilikan. Kalau wasiat nggak begitu, lu tar di sini, kalau udah mati baru pindahnya kepemilikan setelah dia meninggal. Nah ini gak berlaku buat ahli waris, gak berlaku buat orang di luar ahli waris. Contohnya misalkan di luar ahli waris begini, nih suami istri punya anak tuh 2, 3, 4, 5. Ini anak pertama, ini anak kedua, ketiga, 4, 5. Ini ada
ada perempuan, ada laki, ada perempuan. Ini misalkan dia laki-laki nih, dia kawin sama orang perempuan, dia punya anak di sini, ada laki, ada perempuan. Nah, ketika dia meninggal tahun 2000 misalkan 25, yang anak pertama nih udah meninggal duluan tahun 2020. Ketika bagi-bagi warisan dia dapat kan? Nggak dapat, kagak dapat. Yang dapat ini. Nah ini bagaimana nih? Cucu-cucunya dia bisa dapat dari mana? Dari sini. Caranya bagaimana? Boleh hibah, boleh wasiat. Boleh hibah, boleh wasiat. Syaratnya tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta yang dia miliki. Lu ini kelihatan tuh pada serakah benar. Jangan-jangan keponakan tuh nanti begitu gua udah gak ada nih kata bapaknya, lu bagi-bagi waris dia kagak lu heroin, lu kagak mikirin. Sekarang lu dengerin ini semuanya, gua wasiat cucu gua yang ini dari anak gua yang ini gua bagi, saya hibahkan langsung masih hidup nih sertifikatnya. Kalau dia bilang kalau udah gak ada nih, lu bagi dia masing-masing 500 meter. Emang dia hartanya banyak, dapat dia, dapatnya berdasarkan apa? Wasiat. Kalau yang ini nggak boleh wasiat, dapat berdasarkan wasiat ini nggak boleh. La wasiat dari wali. Gitu. Nah, tadi di bawah itu cucunya itu kan ahli waris juga Kiai. Iya. Tapi karena dia mahjub, jadi bukan. Iya. Iya karena mahjub sama yang ini. Yang walaupun disebutnya ahli waris karena dia mahjub bukan ahli waris. Jadi bukan ahli waris. Karena dia nggak bakal dapat nih kalau berdasarkan ini. Mahjubul bil aula, terhalang. Itu. Dapatnya berdasarkan itu dia. Ustaz, kalau seandainya yang tadi itu kan wasiat ya 1/3, terus udah dapat sertifikat. Terus kalau seandainya dihibahkan itu, apakah dia harus orang tuanya ini kakeknya ini harus menuliskan hitam di atas putih bisa sama? Nah, sebetulnya wasiat hibah itu kalau dulu udah pasti harus ditulis. Maka lihat Al-Baqarah 180 itu bahasanya wa 'alal ladzina yubaddiluna min ba'di ma sami'ahu, menukar padahal dia udah dengar. Kan cuma dengar. Ini loh, kalau dulu mah cukup diomongin. Ente mau jujur dah. Kalau urusan sekarang harus ada hitam di atas putih. Kalau orang sekarang buktinya mana? Orang ada bukti. Apalagi udah berbicara tentang harta, padahal dia udah tahu dan dengar. Dia pura-pura, wah bapak, lu kan dulu dengar ya, wah, ngomong begitu dia. Kalah dia memang di dunia dia kalah, tapi kata Allah, wa 'alal ladzina yubaddiluna min ba'di ma sami'ahu fa ismuhum, dosanya 'alal ladzina yubaddiluna. Padahal dia udah tahu, dia pura-pura enggak ngeh. Tuh, ya pura-pura dia. Padahal dia udah tahu dan dengar. Cuma kagak ditulis. Maka sebetulnya tulis-menulis di dalam Islam itu hukumnya sunnah. Ya kalau ada kasus begini, ya udah saya bilang kan sama antum, namanya manusia itu watuhibu dan malah bancam. Gak kenal saudara, udah kalau ada duit, udah gak kenal saudara. Ustaz, kalau seandainya wasiat itu kan tadi dia 1/3 dapatnya. Kalau seandainya dari harta yang dia miliki itu lebih, apakah itu harus dikembalikan kepada ahli waris? Kalau ahli waris yang ini semuanya setuju, gak apa-apa. Jadi prinsipnya ini
ketentuan itu sepertiga. Dia pada maksimal kayak ya, yang maksimalnya itu sepertiga. Nyatanya dia lebih dari sepertiga. Ini pada setuju bahwa ini ahli warisnya yang ini nih. Jadi biarinlah daripada kita ribut. Nah itu kan begitu, ujung-ujung daripada kita ribut sama saudara. Tapi kalau dia misalkan enggak menuntut harus dikembalikan. Misal satu yang nggak hidup itu balikin. Hak dia. Iya, hak dia balikin. Terus saya ini Ustaz, masalah lot tadi. Saya paham tadi kan kalau seandainya orang tua tersebut punya anak perempuan, berarti kalau anak perempuan saja berarti saudara bapaknya dapat ya. Nah, ini kan contoh kasusnya kan, ini ahli warisnya kan cuma begini. Contohnya cuma ini. Bisa jadi nanti kalau ada saudara-saudaranya yang lain bisa jadi dapat. Ini kan contoh kasusnya. Ketika seseorang ini meninggal, ketika seorang ini meninggal, dia nggak punya ahli waris yang lain. Cuma ibu sama anak perempuan satu. Kalau misalkan ada, misalkan dia ini punya saudara, dapat nggak saudaranya? Ya dapat. Karena kita nggak ngomongin itu, kita ngomongin cuma ngomongin tentang bagaimana siaran kasusnya. Kasus kelam itu contohnya begini. Ketika kasusnya ini ahli warisnya cuma ini, duitnya masih sisa. Emang mau dibagi-bagi tuh duit? Enak benar, semuanya dibagi-bagi. Dan giliran ini siapa yang mau nambahin? Kasus ahli. Ini contoh kasusnya ahli warisnya udah nggak ada lagi. Maka nanti kalau misalkan ngomong waris, kumpulin siapa ahli warisnya? Mak, yang nggak dapat saya bilang cuma 5 atau 6. Mak, bapak, anak laki-laki, anak perempuan, suami atau istri. Itu nggak boleh nggak dapat. Nggak boleh nggak dapat. Harus dapat. Kecuali kalau dia membunuh yang mewariskan tadi, baru dia boleh nggak dapat. Kalau yang lain mah saudara boleh kagak dapat. Gitu ya. Cukup ya. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Tapi ini masih berlanjut apa enggak? Sebetulnya kasusnya udah selesai nih. Boleh nanti sekali lagi silahkan. Kalau ada yang misalkan, kalau saya begini, ahli waris saya begini, antum tulis, mau SMS saya, WA, atau mau antum tulis di kertas, kita pecahkan di sini. Ayo kita sama-sama pecahkan. Jangan pakai sebut nama saja. Jangan pakai sebut nama, betul. Saya nggak mau habis belajar mungkin berantem antum. Ana lagi disalahin kita. Gua kamu sebelum ini kan. Udah kita nih buat itu sebagai apa? Ya udah kasusnya itu begini. Ya kalau mau misalkan kalau kasus saya bagaimana? Dia ngomong misalkan begitu. Kalau saya begini. Tapi jangan sampai nanti dengan belajar begini kita lagi berpecah. Enggak, justru kita ini ingin mencari solusi. Jangan sampai kita nanti ya Allah itu kan yang ambil harta orang lain. Tubi wa yaumal qiyamati bisabi aradin. Tanahnya itu dilipat gandakan 7 kali lipat, ditimbunkan kepada kita semuanya, digencet kita semuanya. Emang mau kita begitu? Alhamdulillah. Nah, jangan sampai begitu. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Kita tutup kajian malam hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah.